Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Farita yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Menurut rekam medis yang saya terima, ini dengan adik Andi ya, usianya 9 tahun, kemudian alamatnya di Gonilan, dan mengalami keluhan kejang demam selama 2 hari yang lalu. Lalu mempunyai riwayat sejak 8 bulan itu kejang ya. Kemudian jika benar, apakah benar Ibu? Jika benar, saya akan melakukan pemeriksaan fisik anak guna untuk menegakkan diagnosis yang meliputi pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan fisik khusus. Apakah bersedia Ibu? Baik, jika bersedia silakan adiknya menempatkan diri sambil bajunya dibuka. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan menggunakan langkah WHO. Cuci tangan menggunakan langkah WHO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian baik, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan umum pasien. Nah, meliputi kesadaran, status gizi dan keadaan sakit. Di sini adik dalam keadaan sadar, status gizi normal dan keadaan adik terlihat baik. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa status nutrisi adik. Berat badan adik terlihat normal, kemudian tingginya normal, lingkar lengan atas normal, dan lingkar kepala juga normal. Kemudian setelah itu saya akan menghitung suhu dengan meletakkan termometer ke aksial selama 1 menit. Baik, didapatkan bahwa suhunya itu adalah 39 derajat Celcius. Lalu saya akan menghitung frekuensi nadinya selama 1 menit. Baik, didapatkan hasilnya adalah 100 kali per menit. Lalu di sini saya akan menghitung frekuensi nafasnya. Terlihat frekuensi nafasnya adalah 20 kali per menit. Lalu setelah itu saya akan berdasarkan rekam medis, di sini dicatatkan bahwa tekanan darahnya, tekanan tensinya adalah 120/80. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa keadaan kulit. Baik, di sini terlihat kulitnya sawo matang dan tidak ditemukan bercak atau peteki pada kulit. Kemudian setelah itu pemeriksaan rambut. Di sini rambutnya berwarna hitam dan lebat, tidak mudah dicabut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Yang pertama, mohon maaf silakan duduk. Kemudian pertama di sini saya akan melakukan perabaan pada servikal pada daerah belakang lateral dan tidak terdapat adanya perbesaran kelenjar. Setelah itu saya akan memeriksa kelenjar limfe pada aksila. Silakan tidur kembali dan meregangkan tangannya. Kemudian di sini saya akan meraba aksila pada aksila media anterior dan tidak didapatkan perbesaran ya. Kemudian setelah itu mohon maaf ya, saya buka sedikit. Kemudian saya akan memeriksa pada bagian inguinal dan meraba pada bagian inguinal dan tidak terdapat perbesaran kelenjar. Setelah itu saya akan memeriksa ototnya. Baik, otot normal, tidak terdapat adanya hipertrofi ataupun hipotrofi. Kemudian saya akan memeriksa tulang. Baik, di sini tulang normal, tidak ada deformitas atau fraktur. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa sendi. Sendi dapat digerakkan dengan bebas. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan khusus. Yang pertama dimulai dari pemeriksaan kepala, yaitu terlihat kepalanya ini normal, kemudian tidak mengalami mikrosefalus atau makrosefalus. Kemudian setelah itu lanjut ke mata menggunakan senter. Baik, di sini tidak ditemukan adanya konjungtiva atau sklera normal. Kemudian setelah itu lanjut ke hidung, tidak ditemukan sekret dan tidak ditemukan massa atau odem atau polip pada hidung. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa telinga. Baik, di telinga tidak ditemukan adanya kelainan bentuk maupun inflamasi di dalamnya dan terdapat serumen atau cairan. Kemudian saya lakukan hal yang sama pada telinga bagian kiri. Setelah itu saya akan memeriksa bagian mulut. Di bagian mulut tidak ada luka atau sariawan atau kandidiasis. Setelah itu saya
memeriksa tonsil. Tonsilnya adalah normal, tidak ada pembesaran. Kemudian di tenggorokan, faring tidak hiperemis. Setelah itu saya akan memeriksa bagian leher. Bagian lehernya tidak ada massa ataupun tidak mengalami adanya torticollis. Nah, kemudian setelah itu saya akan memeriksa pemeriksaan toraks. Nah, di pemeriksaan toraks yang pertama adalah saya akan memeriksa dinding toraks tidak mengalami kelainan bentuk atau barrel chest atau pigeon chest. Setelah itu saya akan memeriksa tidak ada retraksi suprasternal, antarkosta, dan suprasternal. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa bagian parunya ya Bu. Yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi. Di sini saya melihat adanya gerakan paru yang simetris kanan dan kiri. Setelah itu saya akan memeriksa dengan palpasi, yaitu meraba. Saya akan menilai femnitus suara dari atas ke bawah. Sebut 77D, 77, 77, 77, 77. Alhamdulillah didapatkan suara normal, kemudian simetris antara kanan dan kiri. Kemudian perkusi dari suprasternal manubrium sterni, kemudian ke lateral yaitu SIC2 membandingkan kanan dan kiri. Didapatkan bagian dada kanan itu adalah perbedaan suara dari sonor ke peka, kemudian bagian kiri adalah sonor ke redup batas antara dengan jantung. Kemudian setelah itu auskultasi menggunakan membran stetoskop dari kiri ke kanan, pastikan membran stetoskop sudah terbuka. Kanan, kiri. Nah, kemudian ditemukan suara vesikuler kecuali pada percabangan bronkus, yaitu terdengar suara bronkial. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan jantung. Yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi. Selanjutnya saya akan melihat adanya denyut jantung pada apexis cordis yang terletak di bawah papilla mamae dan terdapat ada denyutan ya Bu. Kemudian setelah itu saya akan palpasi untuk meraba bagian apexis cordis di atas. Di sini saya merasakan adanya getaran dari jantung. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan perkusi, yaitu dari SIC2 kanan dan kiri. Membandingkan kanan dan kiri. Nah, terdapat adanya suara peka di kanan, suara peka di kanan yaitu batas antara paru dan hati, kemudian di kiri adalah paru dan jantung yaitu redup. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan bagian mangkuk dari stetoskop dan meletakkannya di bagian apex cordis. Nah, di bagian apex cordis dari apex cordisnya itu adalah bagian dari mitral, kemudian ke suprasternal 4. SIC4 parasternal kiri itu bagian trikuspid, dan kemudian naik ke SIC2 parasternal kiri pada bagian pulmonal dan geser ke SIC2 parasternal kanan bagian aorta. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Baik, di abdomen ini saya akan melakukan pemeriksaan dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Di inspeksi ini dinding abdomen saya melihat tidak ada ini tidak lebih tinggi daripada dinding dada dan tidak ada kelainan kulit seperti peteki maupun bercak. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Di sini saya menggunakan bagian membran stetoskop dan dimulai dari epigastrium tengah, lalu ke lateral kiri, tengah, kanan kiri, kemudian ke bawah. Kemudian terdengar suara peristaltik. Kemudian setelah itu saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui apakah ada cairan pada abdomen. Jika ada, maka akan terdengar suara redup. Nah, tidak terdengar adanya cairan, berarti suara tidak redup. Kemudian setelah itu saya melakukan palpasi. Di sini pertama kita akan mempalpasi adanya
ada tidaknya perbesaran hepar, yaitu dimulai dari saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari umbilikal ke bagian tengah ke prosesus sipoideus. Nah, pada saat inspirasi kita menekan bagian perut dan pada saat ekspirasi kita lepas. Nah, kemudian sampai menemukan batas hepar. Di sini tidak ditemukan adanya perbesaran hepar. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari umbilikal dan ditarik ke arcus costa dextra dengan cara yang sama. Lalu saat inspirasi itu ditekan dan saat ekspirasi itu dilepas. Kemudian tidak ditemukan adanya perbesaran hepar. Lalu kemudian adanya perbesaran lien atau tidak itu, saya melakukan palpasi dari umbilikal lalu ditarik ke arcus costa sinistra dengan cara yang sama dan tidak didapatkan adanya perbesaran lien. Kemudian setelah itu untuk mengetahui ada tidaknya perbesaran ginjal, saya akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan Ballot-Teman dengan tangan kiri berada di sebelah bawah pinggang dan tangan kanan di atasnya, kemudian ditekan bersamaan antara kanan kiri dan tidak didapatkan perbesaran ginjal karena tidak terasa suatu massa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Di sini akral, superior dan inferior tidak terasa dingin dan tidak terlihat odem pada dorsum pedis ataupun dorsum tibianya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan rangsang meningeal. Yang pertama adalah rangsang kaku kuduk, yaitu dengan cara menempelkan dagu ke dada. Baik, bisa. Jadi pemeriksaan kaku kuduk adalah negatif. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Brunsinski 1 dengan cara melakukan fleksi pada kepala ke dada dan apakah dagu menempel pada dada sambil memperhatikan apakah diikuti dengan fleksi pada sendi panggul maupun sendi lutut. Nah, tidak ada, berarti hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Brunsinski 2 dengan menggunakan fleksi pada salah satu lutut secara pasif dan sambil melihat apakah diikuti dengan fleksi dari lutut sebelahnya, kaki sebelahnya tidak ditemukan, berarti negatif. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, status gizinya itu baik, kemudian frekuensi nadi normal, frekuensi pernafasan normal, kemudian suhu tubuhnya itu 39 derajat Celcius. Kemudian dari pemeriksaan kulit itu normal. Lalu kelenjar limfe itu normal, tidak ditemukan adanya perbesaran pada kelenjar limfe atas sampai ke bawah. Kemudian otot tulang sendi itu normal, tidak ada kelainan. Setelah itu bagian leher dan kepala itu normal, dan pemeriksaan torak itu meliputi dada, paru, dan jantung itu normal. Kemudian setelah itu pada pemeriksaan abdomen tidak ditemukan adanya perbesaran lien, ginjal maupun hepar. Kemudian pada abdomen, pada ekstremitas tidak ditemukan adanya kelainan atau odem. Kemudian di rangsang meningeal kaku kuduk, Brunsinski 1 dan Brunsinski 2 adalah negatif. Kemudian alhamdulillah Bu sudah selesai. Silakan baju adiknya dirapikan kembali. Kemudian selagi saya mencuci tangan menggunakan nama WHO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah itu, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.